Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan biasanya ruangan kirim arwah. Karena manusia kan terdiri dari badan kasar, badan halus, dan ruh. Apakah ketika badan halus itu terpisah dari badan kasar, dia kembali ke rohnya? Apakah dia, yang saya pahami kalau badan halus itu tetap dia berbentuk seperti badan kasar, cuma enggak secara fisikal. Ketika dia kembali, apakah dia masih bentuk itu, apa udah melebur bersama ruhnya? Enggak. Ini dimensinya metafisik ya, Pak. Nah, di sini dibutuhkan keyakinan dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau kita bicara apa tadi, badan halus tadi ya? Badan halus sama nyebutnya ya, sama roh ya. Ada badan kasar, ada badan halus, ada ruh, baik tiga. Nanti coba dilihat di Al-Quran, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Surat apa itu? Jadi ada itu biasanya ada. Jadi yas'alunaka anir ruh. Al-Isra ayat 85. Coba punya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Artinya, Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. oke. Surat apa tadi? Al-Isra Ayat. 85. Nah, karena yang tadi yang ditanyakan tentang ruh ya kan? Jadi karena roh itu kan bahasa Tuhan, Pak. Jadi kan Tuhan yang menyatakan sendiri. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Jadi yas'aluna itu fi'il mudhari'. Mereka sedang bertanya kepadamu. Gitu ya. Jadi fa'ilnya mereka yang bertanya, maf'ulnya kamu. Yas'alunaka, bertanya tentang apa? Anir ruh. Anir ruhu apa anir ruhi? Anil ruhu. Hah? Ruhu. Anil ruhu. Anya pakai alif apa pakai ain? Ain. 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 Ya. Anir Anil ruhi. Ya, bukan itu kalau dari ruhu ya. kok anir ruhu? Makanya aku kaget. Anil ruhi ya. Kenapa ruhi? Mana huruf obatnya? Nah, begitu jawabnya. Kan sudah ada di bab kalam. Anil ruhi. Makanya anir ruhi, nggak mungkin anir ruhu, kaget aku, apa iya? Kasroh jadinya terakhir. Nah, itu pedoman. Jadi kita tahu ketika orang itu salah, kita tahu. Nyalai pedoman. Kaget Kasroh, ya, aku, apa kasroh. tenan. Nah, itulah sebabnya kita tahu orang salah itu. Walaupun enak bacaannya. Karena itu tujuannya nahwu, Mas Naman. Sudah ada kan itu? Cuman sama nggak gelem nggawa alatnya itu. Oh, ini. Ya salunaka, mereka sedang bertanya kepadamu anir ruhi, tentang ruh. Terus Qulir ruhu. qul, katakanlah, ar-ruhu min amri robbi. Katakan, ruh itu urusan Tuhanku. Jadi urusan Tuhan. Tuhan, Pak, urusan roh. Bukan urusan saya, tapi urusan Tuhan. Nah, cuman di belakangnya wama utitum, dan tidaklah kamu diberikan minal ilmi, daripada pengetahuan tentang roh itu, ila kecuali qolilan, sedikit.
Memang urusan roh, urusan Tuhan. Tapi kamu juga tidak diberikan pengetahuan tentang roh, kecuali sedikit. Tapi kan berarti masih dikasih pengetahuan kan? Iya. Tapi sedikit. Nah, mohon maaf sebelumnya bukan sotoy. Mungkin sedikit inilah yang mungkin saya pakai. Sedikit orang. Gini bener. Tapi kalau yang pastinya takono karo Gusti Allah. Takono karo Gustiku. Jadi kan Warto umpamane ya, nek kowe ditakoni tentang roh, ngomong roh iku tuh urusane Gustiku, jenengan takono karo Gustiku, mun kenal to. Nah, jadi ngono, tetapi engkau tidak diberikan pengetahuan tentang roh itu, Warto, kecuali cuman sedikit. Nah, yang sedikit ini coba tak manfaatkan yang sedikit ini ya, Pak. Badan kasar berarti jasad. Iya. Gitu? Ya. Di dalam jasad ada badan halus, ada badan wadak, ada badan halus, bongso halus, ini bongso kasar, ning jerone bongso halus, bongso halus nek wong Jawa ngarani jiwa, sukma, mana ana wong raga sukma ngono ya. Nah, kemudian ada roh, roh ini wong Jawa nyebut nyawa, iya, roh. Nah, dulu anfus ya, kalau bahasa Qur'annya, bahasa Tuhannya anfus. Makanya wa ashadahum ala anfus. Bukan roh. Jiwa. Sukmo. Itu roh belum ditiupkan loh. Kan jasadnya belum ada, badan kasarnya. Surat Al-A'raf, Pak, ayat 172 yang saya tahu itu ya. Jadi wa'id akhadha rabbuka min bani adama min durihim dzurriyyatahum wa ashadahum ala anfus. Anfus itu yang mungkin yang saya pahami tentang badan halus. Roh belum ditiupkan kan? Roh itu ditiupkan setelah badan halus disiapkan di rahim. Gini betul? Iya. Waktu usia 4 bulan baru roh ditiupkan. Pun saya dipahami nih ya, antara roh dan itu. Jadi ada roh, ada nafas. Baru ada jasad. Jadi jasad, nafas, ruh. Ruh ditiupkan oleh Tuhan. Nah, ketika ditanyakan, ketika orang meninggal tadi ya, rohanya menunggal gitu, ruh. Nah, apakah badan halus itu ikut kembali bersama ruh? Tidak. Yang kembali ruhnya. Dia berasal darinya kembali kepadanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Adapun anfus, dulu ada alamnya. Alam roh, alam roah. Alam roh, roah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masuk. Ada alam roah. Mas Eko. Ya, siap. Siap. Dulu. Ini Mas Eko, masuk. Ini Mas Eko. Ya. Ya, Mas Eko. Salam, minum dulu. Ya, ayo di pause dulu nggak apa-apa. Pause. Biar. Ya. Jadi kembali di dalam diri manusia ada 3 unsur tadi ya Pak. Menurut bahasa jenengan, ono jasad halus, ono roh. Nah inilah yang mungkin di dalam bahasa katanya ada roh, ada nafas, ada jasad. Nah, jasad yang kasar. Nah, waktu jasad belum ada, ya kan? Nafas ini kan yang disahadatkan oleh Tuhan. Wa'id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim dzurriyyatahum wa ashadahum ala anfusihim kan? Bukan arwahihim kan? Anfusnya kan? Ini belum ditiupkan. Karena ini ditiupkan setelah jasad disiapkan dalam rahim usia 4 bulan atau 120 hari. Ini betul? Mana faktu fihi min ruhi. Aku tiupkan ke dalamnya rohku. Jadi roh itu berasal langsung dari Tuhan. Dia kembali pada Tuhan ketika orang meninggal. Jasadnya ke kuburan. Lah anfusnya kembali ke alam kubur, ke alamnya. Ke alam arwah. Makanya kita ada ruahan. Nyambung. Hanya beda dimensi.
beda dimensi. Makanya kalau kita baca Manakim Syekh Abdul Qadir kan ada orang di alam kubur yang jerit-jerit kemudian berhenti itu kenapa? Itu orang lagi disiksa. Nah, gitu. Itu orang sedang disiksa. Tetapi dia itu pernah mengikuti thariqahku walaupun sekali pernah ikut tawajuhan. Jadi dapatlah sapaan dari Syekh Abdul Qadir kan ada itu di Manaqib. Udah. Berarti kan ada masih bisa. Bahkan khusus yang hubungannya dengan orang tua kita, bapak ibu kita, itu saat ini pun dekat dengan kita sebetulnya. Yang di kuburan itu jasadnya, Pak. Asalnya dari tanah kembali ke tanah, yang unsur api balik dari unsur api, yang angin itu ya kan yang unsur air dia diserap lagi. Kembali diserap, mungkin ke bawah air, mungkin bisa ke minum kita lagi atau apa. Tapi unsur sukmanya ya kembali ke alamnya. Itu hanya beda dimensi. Makanya diri kita ini ada alam kubur sebetulnya. Makanya saya sering bilang, kalau saya mau melihat sampean dengan yang sesungguhnya, yang saya lihat ini adalah gundukan tanah kuburan ini. Gundukan tanah kuburan. Ini kan dibuat dari tanah ini. Di dalamnya ada yang terkubur. Jiwa-jiwa sampean terkubur. Makanya suka tersiksa adanya di dalam atau di luar? Dalam. Yang di luar paling gatel, panas, hangat, adem. Yang menderita yang di dalam. Bisa dipahami, Pak? Ada nggak itu? Bisa dirasakan nggak itu keberadaannya? Kuburan itu bukan alam kubur. Masalah kita harus ke sana mengingatkan kita kafa bil mauti wa idzoh. Cukuplah kematian itu menjadikan pelajaran nasihat dalam menjalani hidupmu. Kalau kamu sekarang begini cepat atau lambat kamu akan seperti itu tuh dikubur kayak gitu. Makanya kita disuruh mendoakan. Kalau kita dengan orang mati sudah tidak ada hubungan, tidak mungkin ada sholat jenazah. Ngapain jenazah wis mati disolati? Dan lihat apa yang kita ucapkan dalam sholat jenazah. Fatihah, selawat, doa. Kalau laki Allahumma firlahu warhamhu, perempuan Allahumma firlahu warhamha, harus mati. Enggak usah, wis mati, udah putus, nggak ada hubungan. Bagaimana? Kalau saat itu bisa masa ya saat ini nggak bisa? Apa sudah pindah? Bisa dipahami ya Pak? Masa? Enggak, kalau ada yang janggal boleh Pak, enggak begitu, begini-gini gitu. Tapi yang roh yang tadinya dari Allah kembali kepada Allah. Dia ada energi Pak. Energi yang berasal dari Sang Maha Energi yang memberikan energi kehidupan untuk kita. Adapun yang milih begini begitu, itu jiwanya sampean. Halo? Yang milih siapa? Jiwa kan? Yang goncang apanya? Jiwa. Jiwanya apa rohnya? Jiwa. Jiwanya. Makanya ketika goncangnya berat jadi depresi, itu orang sakit jiwa. Nggak ada orang bilang sakit roh. Roh nggak pernah sakit, nggak pernah biasa-biasa aja dia. Dari Sang Maha dasarnya. Energi yang bersumber dari Sang Maha Energi. Udah bisa belum ini? Udah mulai dari sini. Jasad kalau meninggal di kuburan, dikubur. Ada yang nggak dikubur Pak, ada yang diobong. Ya. Tergantung lah ya. Ada yang dilarung, dibuang ke laut. Betul nggak? Ini ada yang cuma ditaruh di itu. Nah, di Kintamani itu di lereng Gunung Agung itu ada mayat disenderin di pohon di Bali. Iya. Tadi ya. Ini cuma jasa toh Pak. Tapi jiwanya, anfusnya, anfus ada pada alamnya dulu namanya alam arwah. Arwah ini orang-orang Jawa nyebut ruah. Ruah. Padahal Sakban ya. Oh, dia beli ruah. Terus akhirnya ruahan. Acara ruahan pasti identik dengan kirim doa arwah. Makanya ada bersih desa, ada nyadran.
Semua orang nanti satu kampung diajak pagi-pagi ke kuburan, bersihin kuburan. Apa? Kafa bil mauti wa itu. Kowe nek saiki ngene iki, cepat atau lambat kamu bakal dikubur kayak itu. Makanya mumpung masih dikasih kesempatan hidup, kamu nggak tahu loh kapan akan jadi kayak gitu. Nggak pernah ada ngasih tahu. Sehingga kita selalu eling lan waspada. Dan sekarang ini masih ada. Gimana nggak ada? Apalagi bapak ibu kita. Coba dicek itu darahnya. Ada DNA dari bapak kita atau ibu kita? Hadir nggak bapak kita sama ibu kita sekarang? Ke bawah. Karena sampean Mas Slamet yang biasa itu darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayang ya. ngalir ini Pak. Orang bilang di tubuh aneh mengalir darah Ruslu berani kok. Di tubuh aneh mengalir darah bapak dan ibu saya saat ini. Hadir apa tidak? Hadir. Wah, jangan ilah rugi dong kalau gitu. Ilah hadrati walidayya. Karena darah dagingmu dari air susunya sampai sekarang mengalir dan dagingmu tumbuh. Jiwa ragamu itu dari kasih Sayang. kok nggak ada kasih sayang, dicekek lu dari kecil dan nyusahin gua lu. Karena sayang, jiwamu terjaga sampai gede. Gini betul, dibikin seneng, nggak boleh susah. Jadi jiwa ragamu dari kasih sayang. Jadi ruahan perlu nomor betul. Sangat. Ruahan perlu nomor betul. Sangat perlu. Malah wajib. Orang nggak paham kok main musrik apa kok musrik. Pripun saged? Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu yang dari Tuhan kembali ke Tuhan. Yang tadinya disahadatin di alam arwah kembali. Dan dia yang memiliki pilihan waktu hidup sehingga dia pun akan mendapatkan hasil sesuai pilihannya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itu akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan apa yang dia usahakan. Bagaimana usahamu waktu hidup? Pripun? Nek kowe apik, hasilnya apik. Nek kowe elek, hasilnya ya elek. Enggak usah ada transaksional, enggak usah ada. Halo? Pun, monggo pripun? Anda kalau kurang jelas silahkan diulas lagi, monggo. Ayo, silakan. Kira-kira begitu, Pak. Ini yang ilakolila tadi dari saya hanya itu. Tetapi kalau ada tambahan, ada wawasan lain silahkan. Atau Mas Eko ada wawasan lain boleh. Oh kita ngobrol bareng, sinau bareng. Kita nggak ada guru, nggak ada siswa, nggak ada kiai, nggak ada santri. Kita sahabat. Sohib. Ayo silakan. Ayo Pak Dedi itu. Yuk. Monggo. Pak Dedi. Banyak banget. Hah? Luas banget, banyak. Pertanyaan, oh iya apaan? Ayo. Kampung. Ini masalahnya ini berita langit, jadi pemahamannya juga nggak bisa pakai syariat, nggak nyampe syariat. Gimana mau? Bener ayo tuh. Saya mau nanya Mbah Yai. Ya, Kalau roh udah kembali ke Tuhan. Allah ya, ke Tuhan. Kayak orang kesurupan bisa niruin omongan-omongan itu, berarti itu kerjaannya siapa Mbah Yai? Ya. Kayak orang kesurupan gitu, niru-niru gitu. Kayak yang masih hidup gitu. Itu kerjaannya siapa Maksudnya Mbah Yai? niru itu bagaimana niru? Maksudnya kayak orang kesurupan gitu loh. Ya kesurupan. Ya, itu tuh aslinya dari mana Mbak Yai? Kesurupan itu faktornya bukan faktor roh, tapi faktor kejiwaan. Biasanya orang yang begitu, itu pasti bermasalah. Diawali dengan masalah berat. Entah itu masalah keluarga, entah pekerjaan, entah apa. Dan tidak semua orang begitu. Umumnya kayak saya nih, terjebak satu masalah yang saya budak, udah nggak bisa ngatasin. Sementara kan saya butuh bantuan, saya nggak ada saudara misalnya, nggak, saya mau kemana nih? Saya butuh perhatian, tapi nggak ada yang memperhatikan. Ada nggak usaha saya untuk caper? Untuk caper ada nggak? Ada. Usaha satu-satunya saya harus cari perhatian. Dengan apa? Bikin ulah.
Bikin olah. Misalnya saya nih, misalnya sama istri misalnya, bisa aja. Nanti kalau mau praktekin boleh. Kita apaan dicuekin mulu nih sama istri. Makan nggak ditawarin, ngopi nggak ditawarin. Mau ngomong sama ayah nggak enak gua. Wah ini buntak nih. Mau ngadu sama orang tua malu, masa udah jadi kepala keluarga apa ngadu sama orang tua. Caper, pengen caper, bicara yang caper. Wah tahu-tahu belum, ya kan? Kan kaget, ada apa sih kaget? Mbet kan lo panik lo betul. Kan dilus sekarang mbet waras. Terus Mbak Min waras. Yang penting sudah ada orang yang memperhatikan, dia sudah merasa diperhatikan, selesai. Terus ada tempat curhat biasanya. Ada apa? Gini-gini Mbak, karena kemarin kamu ada masalah ini Mbak. Nah, ujung-ujungnya itu bukan? Begitu bukan yang dengan alami? Iya, iya. Selalu gitu. Beda dengan yang permainan. Iya. Permainan saya bisa buktikan sekarang, mau buktikan. Nah, asal kita bisa meditasi. Cukup diam saya. Bisa. Saya bisa ngamuk. Niru-niru Jet Li apa niru-niru apa bisa. Walaupun tidak tua. Percaya Pak, saya pernah masuk ke situ. Percaya piye? Sampean pernah ngeliat saya gitu emang? Enggak, 2 tahun pernah masuk ke perguruan itu. Loka. Terus berhenti ya, Permainan kan? permainan. Bisa Iya. dihadirkan lah permainan. Dimasukkan. Dimasukkan. Pripun, Pak? Iya, iya. Nah, kata orang-orang kesurupan. Enggak. Enggak, berarti faktor kejiwaan, Permainan. permainan. Mau pengen dengar suaranya Pak Karno bisa. Dukun-dukun. Wah, Sunan Kalijogo. Wah, kayak Pak Soekarno masuk. Ya. Masuk apa? banyak, Pak. Sihir. Oh. Itu ada dari zaman Nabi Sulaiman di Quran. Iya, ada. Al-Baqarah 102 itu menceritakan tentang hal seperti itu. Sama Nabi Musa. Aslinya. Cing, lagi cing, tak boleh cing. Rata-rata orang depresi. Berarti yang bergoncang itu jiwa ya. Kalau Jiwa, roh Pak. enggak. Jiwa. Roh enggak pernah. Tenang ya kira. Roh enggak pernah. Makanya Jiwanya orang yang tergoncang. pengen jiwanya tentram harus memilih kehidupan apa nih ya. Jadi gini Pak, 3 ya. Maaf. Ini jasad, ini roh, nafas, ya, di tengah. Ini semi Pak. Kadang-kadang semi roh, kadang-kadang semi rohani, kadang semi nafsani. Ini nafsani nih, nafsani di tengah. Kan masuk di dalam ini. Iya. Ini jasmani, ini nafsani, ini rohani. Kalau nafsani kita artikan jiwa. Jiwa. Ini jiwa kita, ini badan kita, jasad kita, ini roh. Ini semi. Nafsani ini kadang semi rohani, kadang-kadang semi jasmani. Ketika nafsani jiwa ini condong kepada jasmani, jasmani semuanya adalah unsur materi. Kebutuhannya Kebutuhan jasad ya kebutuhan jasad apa? duniawi, dunia. Materi. Dunia. Berarti ketika jiwa kita condong pada urusan jasmani, yang diurusin apa? Gimana saya memahaminya? Katanya jasmani ini urusannya duniawi, Iya, iya, iya. materi. Iya, iya. Ketika jiwa ini condong pada jasmani, apa yang diurusin? Ukrawi. Sama akhirat. Dunia, materi. Ini kan hal ini aja kita sampai gini hari belum paham bagaimana kita menghidupkan mau mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya ulang nih, ya kata Pak itu di Indonesia ini kan ada unsur jasad, Ya, ada jasad halus, ya, betul nggak? Ada ruh. ya. Nah, ini roh, ini jasad halus ini adalah jiwa atau nafsani, ini rohani, ini jasmani. Nafsani ini sifatnya labil, semi. Kadang semi rohani, kadang semi jasmani. Kadang condong ke urusan rohani, kadang condong ke urusan duniawi. Apa? Jasmani. Jasmani. Nah, jasmani ini urusan apa?
Dunia. Materi apa non materi? Materi. Berarti kebutuhan jasmani kebutuhan Materi. duit, Duit. sandang, pangan, papan, dunia. Ketika nafsani jiwa kita condong pada jasmani, apa yang diurusin oleh jiwa kita? Materi. Dunia. Hah? Urusan dunia. Dunia, materi. Ya. Dia mendorong-dorong nggak supaya jasad ini golek duit? Ya. Dorong. Dorong-dorong nggak supaya jasad ini cari gawean? Ya. Ya. Gini betul? Ya. Kan jelas saya ini cetok. Dapat ketenangan? Yang ada kecewa. Kalau khawatir besok udah nggak makan, gini hari aja mau tidur masih mikirin besok mangan apa. Jiwa bukan itu? Jiwa apa roh? Jiwa. Jiwa. Paham? Tetapi ketika nafsani sudah condong kepada rohani, jelas rohani kebutuhannya apa? Roh kita butuh duit bukan? Enggak. Butuh materi, butuh mobil, Enggak. dia berasal dari Tuhan, kembali ke Tuhan. Ketika nafsani kita kumpul condong kepada roh, roh nggak punya kebutuhan apa-apa, antang apa tidak? Tenang. Tenang apa tidak? Tenang. Roh ini urusannya hanya dengan Tuhan. Sampean sembahyang kok roh sampean tidak diaktifkan di dalam sembahyang, sampai buntet nggak bakal bisa komunikasi dengan Tuhan. Ini loh khusyuk, yang bisa berjumpa dengan Tuhan hanya Dia, yang punya hubungan dengan Tuhan, yang berasal dari Tuhan. Dia tidak punya kebutuhan apa-apa selain Tuhan. Ketika nafsani kita condong kepada roh, ada kebutuhan nggak? Enggak. Ada yang dipikiran oleh nafsani kita nggak? Enggak. Ada yang diinget-inget nggak? Enggak. Adem apa enggak? Betul. Ini loh yang nanti yang dipanggil ya Tuhan nafsul mutmainah. Kamu nggak mungkin mutmainah kalau nafsanimu masih senang kepada dunia, pada jasad. Mesti sih kau pikir bojo, anak, jabatan, duit ini yang buat kamu galau. Tapi ketika dicondong pada roh, saya berani pastikan yang malam hari ini nafsaninya condong pada jasadnya, dia nggak akan betah ngobrol sama saya. Saya berani pastikan. Minimal ingat, besok saya harus berangkat pagi. Besok pagi-pagi saya harus jemput. Nggak akan tenang. Kenapa? Nafsaninya udah nggak ke rohani. Urusan jasmani. Aku sesuk daerahnya aku ora oleh duit, ora oleh duit ora mangan. Kan gitu. Seolah-olah yang menghidupkan itu gawean. Padahal banyak orang nggak kerja bisa makan. Ya. Bisa nyekolahin anak. Bahkan anaknya kuliah. Halo. Raymond. Ini Pak. Ini ya Tuhan nafsu mutmainah yang condong ke sini. Makanya begini-gini ini urusannya bukan urusan itu lagi. Urusan ini. Terus orang kalau udah condong pada urusan rohaniah, urusannya langsung jalur Tuhan. Dia tahu betul kalau akhirat begitu. Makanya dalam hidupnya di dunia dia akan zuhud. Kenapa? Dia sudah merasakan kalau hidup tanpa kebutuhan itu nyaman. Tanpa transaksional, nggak ada transaksional ini. Urusan rohani nggak ada transaksi. Ada transaksi apa kira-kira? Enggak ada. Semua transaksi ada di jasmani. Ayo nggak nih? Kalau sudah biasa ke sini pasti zuhud. Nah, cuman selama ini orang salah dalam mempraktekkan amalan zuhud. Zuhud sering diartikan benci terhadap urusan dunia, sehingga seolah hidup harus bergembel-gembel ria, harus bermeluput-meluput, berkucel-kucel gitu kan? Jangan. Itu orang yang biasa ke sini, dia zuhud, dia akan sangat mencintai dunia. Sifat cinta, nih pernah cinta saya, Mas Ahmad pernah jatuh cinta ya. Ketika kita cinta ditinggalkan enak nggak? Nggak enak. Ketika sampean lagi cinta dipaksa suruh meninggalkan, nggak enak. Berarti cinta itu sifatnya nggak mau ditinggalkan dan tidak mau meninggalkan. Kalau saya zuhud,
Justru saya harus cinta kepada dunia. Kenapa? Karena saya cinta sama dunia. Saya tidak mau dunia saya tinggal. Saya nggak mau ditinggalkan dunia dan saya tidak akan pernah mau meninggalkan dunia. Di saat saya mati, dunia harus saya bawa. Saya cinta. Boleh sampai mati, duniamu kok tinggal. Namanya bohong itu, dusta itu. Nggak zuhud malah. Bisa dipahami itu. Gimana rasa cintamu? Palsu nggak? Halo? Nah, Pak, harta saya banyak, kalau saya bawanya berat, makanya dipaketin. Jadi nanti ke sono nggak berat. Bisa ada halakohan ya Pak? Ada. Halakoh apa? Halakoh dzikir biasa di sini. Dia tahu kalau dzikir itu tak korup, wal wusul indah Allah. Ya kan? Biasanya nanti Saban kita mau ruahan. Nyambut datang bulan suci Ramadan. Pak, aku titip. Buat beli beras Pak. Buat beli wedhus Pak. Biar kalau makan sate kambing apa-apa tuh nasi kebuli. Paketin lewat ruang. Pak, aku cinta sama dunia Pak. Tapi ini tak bawa sendiri Pak, berat nanti. Perjalanan panjang, kalau saya bawa beban banyak-banyak. Nanti perjalanan saya tersendat. Aku mau paketin Pak, di mana ada paket? Saya ada paket di sini. Di sini ada guru ngaji yang tidak dibayar 11 orang. Paketin lewat guru ngaji. Dia adalah fisabilillah. Kenapa? Saya cinta. Karena dia nanti akan bawa kita. Dia udah nungguin di sana. Anteng nggak? Kita nanti kesana aja pakai ransel doang, gaya. Itu namanya cinta sama dunia loh. Sama cintanya dusta. Sama seneng bohongin diri sendiri yo. Makanya tersiksa. Orang bohong itu tersiksa. Dusta loh. Walaki layas urun. Itu. Betul nggak? Wa ma yakdauna ila anfusam. Dia tidak membohongi, tidak menipu kecuali hanya membohongi anfusnya sendiri. Wa ma yasurun, dan dia tidak sadar. Kenapa? Dia tidak tahu diri. Sehingga bingung kalau ditanya diri ini. Kalau dirimu, jiwamu itu condong ke jasmani, butuhnya apa? Akhirat katanya. Enggak mungkin di sini mikirin akhirat. Kalau sudah ke jasad urusannya bojo ke anak urusan blonjo urusan duit urusan pangan urusan jabatan, urusan profesi, urusan ini, sandang, pangan, papan di sini. Gini betul. Makanya kudu diimbangi dengan ruhani. Sehingga fidunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Itu. Wa ma yuridu dunya fa alaihi bil ilmi, wa ma yuridul akhirat fa alaihi bil ilmi, wa ma yuriduhuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia harus tahu tentang dunia dengan ilmu. Barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dengan ilmu, dia harus tahu akhirat itu apa. Pengen memiliki keduanya, dunia dan akhirat dengan ilmu kedua-duanya. Nah ini dua-duanya. Oke Pak Tarsal, Pak Kalimi, Pak Nur. Oke. Priwan. Monggo. Aku tak lanjut ngerokok ya. Nah itu bahwa itu minal ilmi la qalila. Sedikit yang itu. Tapi kalau ada pengetahuan sedikit lagi dari Pak Tamat, Pak itu ilmu Allah luas. Jadi bukan hanya yang ada pada saya, mungkin ada yang pada Pak Tamat, Pak Dedi, Pak itu. Jadi innallaha wasi'un alim. Allah itu sangat luas ilmunya. Jangan dipersempit ilmu Allah. Ayo kita perluas. Ayo di itu lagi. Jangan dibikin picik. Jadi hidup kita jadilah lapang gitu. Ayo monggo. Simpel sebetulnya, simpel. Tinggal kita punya tujuan enggak. Makanya yang urusan rohani identik dengan akhirat, urusan jasmani identik dengan dunia. Udah itu dunia akhirat itu. Oke. Bapak Yasir. Itu. Enggak ada. Katanya tadi. Ya, Wakilin. kalau bujangan yang ditanya rapi. Kok saya wakilin? Ya. Gimana? Kata ini deh.
wakilin Mas Nasir. Ya, Pak. Kan puasa itu kan Nabi sendiri bilang cuma mendapatkan lapar dan haus. Puasa itu Kata siapa? Nabi itu. Nah terus sebenarnya itu hakikatnya apa? Apa cuma menahan lapar haus doang gitu ya? Karena kan kalau memang untuk ujung-ujung mendapatkan pahala, terus ada juga tuh omongan yang memberi makan aja tuh pahalanya sama seperti orang berpuasa gitu. Ini pertanyaan jujur apa Jujur. diplomatik? Jujur. Emang benar ya saya mau nanya gitu? Tadi kata nungguin jawabannya. Enggak, karena yang gini udah sering diulang-ulang ya. Iya. Terus tadi ya di bawahnya Nabi mengatakan gitu ya. Kapan Nabi mengatakan itu? Di hadis ya. Hah? Dia dengar-dengar kata-katanya gitu. Kirain kamu ketemu Nabi. Katanya kan. Memang ada itu hadis ya. Kalau hadis katakan dong, saya membaca hadis. Yang katanya sih hadis itu sabda Nabi. Nabi bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak dapat apa-apa dari puasanya, melainkan hanya mendapatkan lapar dan haus. Kalau kira-kira bahasa Arabnya gini lah, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal, atau berapa banyak orang puasa dia nggak dapat apa-apa dari puasanya, nggak ada kecuali lapar dan haus. Kalau kembali ke ayat favorit, ya umumnya begitu. Iya. Coba Kak Sarso yang punya ayat favorit. Ya, sepakat. Umumnya begitu apa tidak? Umumnya begitu, Pak ya. Ya nggak usah pertanyakan, emang umumnya begitu. Ya, kenapa? Dia puasa, dia nahan makan, dia berlapar-lapar, nahan minum, berhaus-haus, tapi juga ngomongin orang, perbuatannya lago. Itu hubungannya sama fikih. Ya kan? Sama Pak Alim fikih. Itu. Syarat dan rukun sholat puasa. Jadi puasa itu bukan cuma sekedar lapar sama haus, tapi puasa itu ya menahan dari hal-hal yang lago. Sia-sia. Gitu. Makanya ya nggak dapat apa-apa puasanya. Ya lapar sama haus saja, dan kebanyakan begitu apa tidak? Kebanyakan orang puasa, apa sedikit orang yang Banyak. kebanyakan. Makanya buka jam 6, jam 4 itu udah mikirin makan. Ini kan? Kalau mau mikirin makan ngapain puasa sih? Puasa mau mikirin makan. Lucu. Kan masih lama, masih 2 jam lagi. Ini mau ini menarik nih Pak Yai. Menarik Pak Yai. Tarik Mau aja. nanggapin Mas Andi tadi, masalah dapatnya apa? Puasa itu hanya lapar dan dahaga. Kalau buat perbandingan Pak Yai, misalnya ini Pak Yai. Misalnya. Saya nggak puasa. Tapi ngasih makan orang-orang yang puasa. Nggak cuma satu ya, banyak orang yang kasih makan. Kan di antara banyak orang itu mungkin ada satu yang ikhlas tulus kan ya. Ya. Berarti nilainya lebih baik kita nggak puasa. Iya. Iya. Soalnya kan ada informasi Iya. Nabi tadi, barang siapa yang ngasih Ya, makan pahalanya ini, sama seperti orang berpuasa. pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Kalau misal kita melakukan begitu, enakan mana lagi? Puasa yang sia-sia atau ngasih begitu? Ya, Misalnya ini, Lebih baik itu ngasih aja tiap hari. Orang ngasih makan puasa nggak usah puasa. Ngasih aja. sama nilainya. Iya kan transaksional, sesuai transaksinya tuh. Lah terus hubungannya sama Daripada puasa cuma dapatnya lapar sama haus, kan mendingan ngasih makan orang puasa tapi dapat pahala. Sama dengan Iya. puasa orang puasa. Kalau yang puasa 1 orang, nah kita 1 orang. 2, kalau ada 10 orang yang kita kasih makan dapat pahala 10 orang tanpa mengurangi pahala orang. Kalau ada pahalanya. Lah kalau cuma dapat lapar sama haus, dapat pahala apa dong? sama berarti. Song berarti. Zong. Sama. Zong. Makan tuh lapar makan. Ini menarik. Makan tuh lapar makan. Makanya kalau Orang mau lain. ibadah jangan transaksional. Kayak bocah cilik kan sampean jadinya usia udah 50 tahun kayak anak TK. Bilang digituin bingung. Balikin bingung. Ya kan? Kalau sampean ngasih makan orang yang puasa, sampean nggak puasa kan? Oke. Sampean ngasih makan orang yang puasa.
Ya kan, dapat pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Apa yakin sing poso kesamaan kayak mangan oleh pahala? Walau alam. Kebanyakan dapat lapar dan haus. Iya gitu. Nah, kalau dia dapatnya lapar dan haus, Saya nggak dapat apa-apa sih. dapat lapar dan haus, sampean ra poso. Zong dua-duanya. Gampang aja. Terserah pilih mana. Saya mencoba simpan. Ya kalau Mumet bicara bener ke ya, mumet surat bener. Al-An'am tadi Pak Kiai, kan orang ada yang ngambil jalan pintas Pak Kiai. Ya namanya manusiawi ya. Tetap manusia itu untuk berpikir untung dan rugi. Artinya gini. Daripada saya lapar, daripada saya puasa diterimanya belum tentu. Iya. Mending ngasih orang yang berpuasa pasti dikasih. Sedekah. Ya. Ya. Tanpa ngurangin, berarti dia dapat, saya juga dapat kan, tanpa ngurangin pahala dia. Ya, Kalau juga. orang berpikirnya orang-orang yang ini Pak, yang awam lah ibaratnya, karena ada informasi hadis itu, dan banyak yang mengeterapkan begitu banyak lagi. Banyak ya. Banyak. Kalau orang kaya itu ada ini kan. bagus. Jadi begini. Kalau dia dapat pahala kan sama dapat pahala tanpa mengurangi pahalanya. pahala dia. Berarti kan dia dapat pahala. Tapi kalau konteksnya dia cuma dapatnya lapar sama haus, pahala apa yang sama harapkan dari dia? Iya. Oh, dia aja nggak dapat pahala malah cuma dapat lapar haus, saya sama melok. Tapi kalau ditanya mana yang lebih bermanfaat, lebih manfaat dengan setidak-tidaknya rezeki sampean ada manfaatnya untuk orang lain. Berarti masih ada plusnya dikit. Oh iya. Waduh. Kalau dibandingkan dengan sampean pelit, Ekstrim. kalau dibandingkan sampean pelit kan lebih bagusan itu. Lumayan lah, kena gue nyeneng hati wong. Ah, sama dapat pahala karena menyenangkan hati orang yang puasa, bukan karena pahala puasanya. Kalaupun sama dapat pahala karena sampean menyenangkan hati orang, karena sebaik-baik amal itu memasukkan kegembiraan ke dalam hati sesama. Wah, kita bawain ayam goreng, seneng dia. Udah, nggak usah ngarep pahala puasa, tapi dengan menyenangkan hati dia, sampean sudah mendapat kelebihan, keutamaan. Itu nggak zong kan? Ya kan, kalau umumnya kan kalau musim puasa itu kan begitu Mas. Misalnya kan, ingat besok Masih makan aja. ini kan apa? Misalnya udah mulai puasa itu biasanya ke rumah yuk buka bersama gini disediain. Dia berharap itu transaksional dengan hati. Berharap kalaupun saya nggak diterima karena zong mungkin dia dapat lah, saya ikut dapat karena ngasih berbuka. Nah, gitu. Karena masalah puasa yang kita bicarakan, kalau menurut bahasa Rob, bahasa Al-Quran, itu ada dua macam. Ada siam, ada saum. Nah, yang Ramadan itu kutiba alaikumus siam. Tapi kalau di surat Al-Maryam, itu saum. Kalau siam kan urusannya nggak makan, nggak minum. Tapi kalau saum, malah Makan. kulu wasrobu. Iya. Malah disuruh makan, suruh minum. Tapi jangan bicara yang nggak berguna. Nah, sementara orang yang siam udah nggak makan nggak minum tapi ngomong ngelantur gitu. Oh, enggak Pak, saya nggak ngomong apa, saya selama puasa saya jaga bener Pak, saya tutup mulut saya nggak ngomong, tapi tanganmu nyebar fitnah, nyebar gibah, nyebar sarwa kene. Iya. Al yauma naqtimu ala wahihim batu kalimuna aidihim batas satu arjuluhum. Ternyata sini janjian di playoper kan ya. Kita ngabuburit di sono. Nah, kaki jadi saksi yang injek gas. Walaupun mulutnya nggak ngomong. Ah, lapar mah haus doang tuh. Mau transaksional. Dan sebetulnya simpel. Kalau mau ngikutin Tuhan itu simpel. Sampean itu suka ngarang-ngarang dewe, gawe aturan dewe, ya kan? Dari awal saya udah ngobrol sama teman-teman ini. Kita jadi orang Islam itu sebetulnya simpel. Simpelnya kenapa? Kita hidup itu tahu dulu tujuan hidup. Udah, kalau sampean nggak tahu tujuan hidup ya percuma hidup. Mau kemana kita? Ya kan? Kita berangkat dari Allah kembali kepada Allah. Selama dalam perjalanan hidup ini, kita pengen senang apa pengen susah? Pengen mudah apa sulit? Mudah. Yuri juloh bikumul yusro. Wala yuri bikumul usro. Allah menghendaki kamu kemudahan.
Carilah yang mudah-mudah, jangan mempersulit diri. Carilah yang menyenangkan, jangan nyusah-nyusahin diri. Kamu pilih cari beban yang macam-macam. Sementara Tuhan bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Zaman kadang-kadang ngapalin Quran 30 juz kayak. Sementara kalau simpel kan pengen untung. Pengen seneng kan untung. Cukup. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Udah loh, itu loh kitab yang tidak ada keraguan. Itu petunjuk buat orang yang mau takwa. Kamu mulia. Kalau mencari kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, wong takwa itu ngapain? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu, berimanlah kamu pada yang gaib. Wa yuqimuna shalah, tegakkan hubungan. Hubungan baik dengan Tuhan, jaga hubungan baik kita dengan Tuhan, dengan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kamu dikasih rezeki, keluarkan sebagai bentuk syukur. Syukur itu artinya terima kasih. Kamu sudah terima rezeki dari Tuhan, kasih dong, jangan terima terus. Namanya ada zakat, infak, sedekah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus kalau sudah itu apa? Awal ladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan kamu harus beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kamu dan kitab-kitab yang diturunkan orang-orang sebelum kamu. Itu semua adalah kitab yang la raiba fi. Itu hudal muttaqin semua. Kalau pengen lebih mulia, kalau cukup mulia Quran. Turunnya di bulan Ramadan. Asal rajin baca mesti dapat petunjuk orang. Makanya Quran yang turun Iqra di bulan Ramadan. Oke ya, namanya Quran. Udah. Terus kalau kamu sudah begitu, kalau waladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kamu akan yakin dengan kehidupan akhirat setelah dunia ini ada kehidupan akhirat. Cuman itu toh. Kalau ini sudah dilakukan, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang sudah berada di atas petunjuk Tuhannya. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu. Kan kamu sudah di atas petunjuk Tuhanmu. Kalau sudah kamu berada di petunjuk Tuhanmu, wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang yang beruntung, mereka orang yang menang, mereka orang yang sukses, mereka yang orang bahagia. Itulah orang yang yang memenuhi panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kebahagiaan. Mari menuju kepada kemenangan, mari menuju keberuntungan, mari kita menuju kebahagiaan. Hayya 'alal falah. Hayya. Ribet? Amalin aja itu. Kenapa sampai harus ribet-ribet itu? Beres. Petunjuk Tuhan itu. Mau nyari apa? Jawaban sudah ada. Amalin aja. Cari kitab yang tidak ada keraguan itu, jadikan petunjuk. Tegakkan sholat. Rasa syukur. Zakat, infak, sedekah. Jangan cuma iman kitab ini, karena kitab yang la raiba fi diturunkan juga di dalam kitab-kitab yang sebelum itu. Dan akhirat kamu yakin, udah kamu berada di atas petunjuk dari Tuhanmu. Itu yang kamu minta, ihdinas siratal mustaqim kan itu. Kalau sudah itu dilakukan, ulaika ala hudam mir rabbihim. Kalau sudah di atas petunjuk Tuhanmu, wa ulaika humul muflihun. Mereka orang yang beruntung, yang sukses, yang bahagia, yang menang. Terus arep golek, mau cari apa lagi coba? Coba tolong, mau petunjuk apa lagi yang kita butuhkan ini? Enggak, ini cetono mboten. Bisa dipahami. Enggak perlu kan disempurnakan? Perlu disempurnakan enggak? Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Telah sempurna kalimat Tuhanmu dengan benar dan adil. Shadaqallahul. Nah, jadi kalau sudah shadaqallahul azim itu udah selesai tuh baca Qur'annya. Gabriel. Mau ribet masih. Terus apakah Tuhan bikin ribet? Kita yang bikin ribet sendiri. Karena apa? Nafsani kita condong kepada jasa. Tapi kalau kita condong pada rohani dengan Tuhan, nggak ada urusan Tuhan bikin ruwet. Sampai nado karo pangeran, kenapa karo jasad terus yang buat lulus-lulus. Parfumnya parfum apa? Bajunya model apa? Waduh. Ya. Rambutnya dipang apa di model coklat. Kayak apa nih?
Apa nih? Ya, Mau dari- mengulas tadi Pak, penjelasan tadi masih Iya, masih silakan, gampang mengulas. untuk Mengulas, meyakinkan aja nih. Cuma Iya, meyakinkan. meyakinkan. Iya, silakan. Coklat. Bicara roh tadi Pak ya. Iya. Di alamnya itu memang pada awalnya dia kan tenang. Awalnya Siapa? roh Roh, iya tenang. di awalnya tenang. Iya. Pemahaman saya yang ini pemahamannya nanti diluruskan Pak. Begitu wanafaktu ditiupkan ke jasad yang udah disediakan dalam kandungan itu 4 bulan 1-2 hari. Masuk ke situ. Berarti roh itu kok kayak ya? Tersiksa karena Tidak. kumpul di Tidak, jasad saya itu Pak. potong. Tidak. Roh itu dari awal tenang sampai akhir tenang. Yang berarti yang bikin susah itu jiwa tadi. Antus. Iya, jiwamu yang goncang kan? Jiwa. Emang pernah? Wah itu kena goncangan roh, nggak ada. Itu goncangan jiwa. Mau dimasukkan ke rumah sakit jiwa, bukan rumah sakit roh. Iya. Iya. Itu dari Tuhan. Mana ada Tuhan goncang? Jasad jiwa roh. Jasad jiwa roh. Sejak awal tenang. Mereka pengen tenang, sampai jiwanya harus semi rohani. Baru ya Tuhan nafsul mutmainah. Kenapa roh nggak punya kebutuhan, nggak pernah susah, nggak punya kepinginan. Dia udah tenang di situ kan. Berasal dari Tuhan. Kembalinya hanya ke Tuhan, nggak pengen kembali kemana-mana. Anfus kan sudah ada di alamnya sebelum roh ditiupkan. Ya kan? Nah iya. Roh ditiupkan setelah jasad disiapkan. Baru wanafaktu fi mirruh. Nah roh ditiupkan, jiwa mengiringi. Kan gitu. Baliknya sabar nanti roh kembali ke asalnya. Jiwa kita kembali ke asalnya. Jasadnya tadinya dari tanah kembali ke asalnya, dikubur di tanah, dibuang ke laut karena berasal dari air. Dibakar karena memang berasal dari api. Nah, yang di udara ini yang mestinya. Berembun. Nah besok lagi bikin ambulan yang helikopter. Daripada susah nyari kuburan, nah, semua ayat itu buat helikopter di berapa ketinggian baru gelundung nanti hidupnya di udara ini. Nggak perlu bikin kuburan. Kok itu nggak apa-apa kan asalnya dari angin, kembali ke angin. Kan yang api dari api dibakar di Bali. Yang dari tanah dikubur di Kober. Ya kan, yang dari air kan dilarung di laut, kayak Tina-Tina itu. Nah, yang udara belum ada ya, udah mulai besok. Daripada susah, ya kan, nyari kuburan nggak ada, pakai helikopter aja, cowok ke atas, gelundungin aja. Sekali bawa 20 atau 30. Mana ngambang di sana. Ya. Terusnya kembali dari Allah kembali ke Allah. Nafsaninya kembali dari alam arwah kembali ke alam arwah. Alam arwah itu disebut juga alam kubur. Makanya alam kubur bukan kuburan. Alam arwah itu disebut alam barzah. Hanya ada barzah antara kita dengan roh kita, aman jiwa kita. Makanya masih suka mimpi, suka ketemu, suka. Ya benar. Kadang ketemu ketok enom, kadang-kadang kita ketok enom ya. Alam itu ada dan kita ngalami. Sekarang pun ngalami, orang nggak usah nunggu mati. Ngalamin kan Mbak? Nah iya, merasakan nggak? Oh itu, ini merasakan. Sampai hanya tidak peka. Apa tadi? Jangan susah itu. Tadi apa? Gimana Pak Tarso? Pak Dedi tadi apaan? Udah deal apa belum? Kalau belum sepakat, saya nggak sepakat Pak. Gini-gini gitu. Ayo coba. Loh, boleh kok nggak sepakat tuh. Kan nggak harus sepakat ya Mas kok. Kita kan nggak harus sepakat dong. Saya tidak sepakat Pak, gitu aja. Ayo. Ayo silakan nggak apa-apa. Udah kebanyakan Pak. Mau nggak sepakat aja kok mikir. Pak Dedi kalau nggak sepakat boleh. Mohon nih Pak, mohon cari minta petunjuk mengidentifikasi jiwa apa tuh Pak? Gimana Pak? Apa? Mengidentifikasi jiwa, Ya share. rasa. Iya. Contohnya rasa ngantuk, bukan Ngantuk tuh fisik. masuk fisik. Iya. Saya ngantuk kan matamu. Jiwamu nggak ngantuk. Enggak. Rasa lapar. Hah? Rasa lapar itu gimana tuh? Fisik. Fisik juga. Iya. Jiwa nggak lapar ya? Nah,
Jiwa nggak lapar. Jiwa nggak pernah lapar ya. Makanya kalau lapar kudu makan. Makanya nasi udah siapin, lauk udah disiapin, udah dimasakin ngambet. Jangan cuma dipikirin dong. Iya. Ke dapur, nasi keluarin. Iya bener. Nih kode nih. Kode. Iya. Kode. Belum. Kode. Belum. Rasa itu Pak ya. Lah iya. Kalau Itu jin itu rasa apa rasanya? enggak lapar. Rasa apa dong? Enggak lah. Kan enggak punya fisik. Iya enggak lah. Apa gimana? Enggak. Makan juga. Ada nggak rasa galau? Iya, makan juga. Enggak. Jarang-jarang sih. Hah? Enggak makan apa. Galau. Udah makan lah. Enggak. Enggak gimana ya, Jin makan apa? Kesel. Apa kalau sama gelisah dikasih Nggak makan makan kan lah. gelisah ya? makan lah. Nggak bisa belah. Tapi saya kasih minum hilang gelisah. Gua makan mah, gua makan. Itu jiwamu. Enggak. Mentok itu kan. Nah, Itu jiwa situ. iya. Orang enggak. Nah, ketika jiwamu condong kepada jasad, ketika jasad wetengmu ngerasa lapar, mesti jiwamu galau. Ketika nggak ada yang dimakan. Tapi ketika jiwamu condong kepada rohani, wis rapopo lapar sabar. Kita niatin puasa. Oh. Aku belum model. Enggak makan. Enggak. Malah dapat gambaran sama. Makanya kita diuji dengan lapar. Bagaimana jiwamu dengan diuji lapar? Nolong singkong yang tetangga dicabut. Itu nggak sabar. Halo. Sir itu. Gimana? Matamu ngantuk aku ngerti, tapi jiwamu goncang aku ndak tahu. Kamu yang merasakan. Akibat apa kegoncangan itu? Nah, Honger kayak ini. ya udah nggak apa-apa. Honger nih. Loh, udah dimasakin kok sama mbak kecuali mbak nggak masak. Kode kayak ini. Kan dimasakin tadi sengaja. Ya, sudah. Lanjut. Oh ini udah perem tuh. Menambahkan ini, Pak. Ini ke Oh, otak, Pak. saya kok hunger. Aku mangan iso tok mau. Tapi saya enggak sampai terlintas itu. Kenapa? Saya sedang condong pada rohani sehingga saya enggak betul merasakan itu. Lanjut. Menambahkan Pak ini. Iya, Ya, kata Mbak Mumet saya. Ketika jiwa condong ke jasad, Ya. apa ya? Ketika jiwa condong ke jasad, Iya. artinya kita kan harus memenuhi segala kemauannya jasad ini. Terus pertanyaan saya hubungannya sama doa Pak Kiai. Doa ini. Kadang-kadang apakah enggak kalau kita berdoa sesuatu itu apakah kita enggak mendolimi sesama Pak Kiai? Hubungannya kalau kita jiwa kita nurutin jasad terus kita berdoa meminta sesuatu. Iya. Kadang-kadang kalau saya pikir-pikir kok kesannya itu kita tuh kok mendolimin sesama Iya. manusia. Ya enggak apa-apa, itu kan pikiran sampean. Yang penting kan sudah menjelaskan letak pendolimannya di mana. Kan itu yang Begini misalnya nih Pak Pak Kiai. disalahkan Ini kalau sampean merasa mendolimi enggak apa-apa, tapi yang penting bisa menjelaskan. ya, ini nih misalnya Untuk gini Pak Kiai. pendolimannya itu apa? Misalnya kan gini, Pak. gitu. Profesi saya misalnya taruhlah tukang servis Honger. motor. Hah? Tukang servis motor misalnya, atau tukang bangunan, tukang apalah gitu ya. Apa kita berdagang apa gitu. Masa ngantuk. Begitu kita menurutin kemauan jasad, kita kan pengen apa-apa dong Pak. Pengen beli ini, beli ini. Kan kita kan berdoa. Iya betul. Kalau memang profesinya dia sebagai misalnya tukang servis apa-apa, berarti kan dengan doa itu kan berharap orang lain untuk memenuhi kemauan kita. Artinya kan kayak seakan-akan mendoakan. Mudah-mudahan pada rusak tuh, misalnya barang-barang entah saya yang saya beli. Apaan doanya begitu? Ya kagak. Kalau enggak gitu kok. Kayak kesannya itu Pak ini Ini cuma doanya sama siapa? sama Allah. Lah ya udah kan urusannya Allah. Itu ngapain cuman mikirin ngono barang. Terserah Allah, yang penting kan Allah mau memenuhi doa sampean. Ngapain cuman ngurusin gaweane Gusti Allah? Ora-ora. Loh, sekarang kan doa pakai di Quran apa di hadis ada walillahil asmaul husna fad'uhu biha, ya kan? Allah punya asmaul husna, berdoalah kamu dengan menggunakan asmaul husna. Aku butuh duit kok. Aku minta. Ya Allah, ya Maliku, ya Kudus, atinil fulus bi haqqi ruhil kudus. Terus tutup. Wa ataina Isa bin Maryamal bayinati wa ayatnahu bi ruhil kudus. Aku ndolimi sapa? Ya Allah, Zat yang Maha
merajai, yang menguasai, yang maha suci, berikan kepadaku fulus. Al-Baqarah 87. Berikan kepadaku uang. Bihaqi Ruhul Kudus. Al-Baqarah. Dengan hak kebenaran Ruhul Kudus. Kapan Ruhul Kudus turun? Nah, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Pada saat itu Allah perintahkan semua malaikat turun dipimpin oleh Ruhul Kudus. Hak untuk menyatakan dan membuktikan. Terus setelah saya doa itu dibuktikan. Dan saya tidak pernah berdoa, ya Allah, atau semoga si Eko yang dari Ciracas itu kesini bawa duit sama rokok. Aku nggak tahu tuh ngono kuwi ora tahu. Ya Allah, muga-muga Mas Slamet engko bengkele rame ben aku dikai. Aku ora tahu. Masalah Allah menggerakkan hati Mas Eko, Mas Slamet, Mas Kalimi, Mbak Nur, Yasir gitu. Ini urusannya Gusti Allah, urusanku kok aku ndolimi itu loh. Seandainya Mas Slamet kesini bawa duit ngasih duit saya, Mas Slamet merasa terdolimi enggak? Enggak. Jangan-jangan berkat doa saya itu. Atinul fulus, ya Allah berikan kepadaku duit. Lah, sampean salah ra gelem njaluk duit. Orang enggak punya duit nyatanya pening kepala. Kita kan kadang munafik juga, ya enggak? Urusan Allah itu. Urusan Mas Slamet sama Tuhan. Tuh, untung rugi Mas Slamet, urusannya Mas Slamet sama Tuhan. Saya kan nggak ngerti kalau besok Mas Slamet tiba-tiba didatangin duit 25 miliar. Amin. Kabul. Contoh Mas Slamet ya. Betul nggak Mas Eko? Apa tiba-tiba sampean bisnis gol terus kelingan aku, itu urusan Tuhan dengan sampean. Urusanku karo Gusti Allah njaluk duit aku. Lah mendolimi wong. Jadi jalannya terserah Allah lah gitu ya. Lah kalau nggak terserah Allah sampean mau terserah siapa? Iya iya. Emang bisa hidup sendiri kita. Serah tetangga. Itu aja kok repot. Allah ya Kak. Gampang aja kalau yang begitu-gitu. Jangan serot-serot itu loh. Ben aku mikirnya. Ya, belum ini. Honger tutup. Tutup Mas Slamet. Honger. Ini nih yang buka ono, yang tutup ono. Udah honger. Ditutup. Ya ditutup kalau mau tutup. Kamu itu yang buka, kamu makanya disiapkan karena zaman yang ngecek-ngecek masalah perut lapar. Iya, betul. Saya tidak terasa lapar sekarang. Alhamdulillah Pak Dulur semuanya kita sudah merampungkan ngopi kita, ngerokok kita malam ini bersama narasumber kita Jawarto. Tetap semangat untuk terus istiqomah. Sampai ketemu lagi di malam besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jam?